3, 2, 1, going live. Sebelum videonya kita mulai, bagi para penonton Goban yang ingin menonton episode sebelumnya, caranya gampang banget. Pertama-tama, di kolom search di YouTube, silahkan ketik JAI Kebayoran. Lalu ketika channelnya sudah keluar, kita klik. Nah, di dalam channel Kebayoran ini, kita masuk ke dalam playlist. Di dalam playlist ini nanti ada pilihan Goban. Nah, di playlist ini penonton Goban bisa menonton nih Goban-Goban episode-episode sebelumnya. Sekian informasinya, kita lanjut videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabi Muzaffar dan rekan saya. Aufa Syari Afwan. Dan selamat datang di Goban episode 5. Alhamdulillah Goban udah bisa muncul lagi Pak ya, setelah libur seminggu Pak ya. Alhamdulillah, setelah libur seminggu. Iya, ternyata saya butuh liburan seminggu ini. Nah, dengan comeback-nya Goban ini kita punya berita sangat penting nih Pak. Oh ya, apa itu Kak? Nah, Goban ini kedatangan member baru nih Pak. Alhamdulillah nih Pak, akhirnya ada member baru nih. Alhamdulillah akhirnya. Aduh, setelah sekian episode gitu akhirnya sekarang kita bertiga. Nah, ini dia Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Aduh, udah kenal. Waalaikumsalam. Ini udah kenal kan Pak ya? Oh iya, kita sempat ngopi sebelumnya. Sempat ngopi, kita sering ngopi begini. Nah, Iqbal di sini di Goban ini akan menggantikan saya sebagai co-host atau enggak nanti pun kita akan ganti-gantian selama bertiga ini. Dan jazakumullah sebelumnya Iqbal sudah mau jadi member baru Goban nih. Jazakumullah Iqbal. Selamat. Dan bagi para pemuda-pemudi Kebayoran sekiranya ada yang mau ikutan tim Goban seperti Iqbal sangat bisa Pak ya. Sangat bisa, kita terbuka. Sangat terbuka dan selalu membuka lowongan ya Pak ya. Selalu membuka lowongan untuk linknya sih ya. demi eksistensi Goban ini kita akan selalu buka lowongan untuk kita butuh atau apapun lah. Kita butuh bantuan soalnya Pak ya. Kita butuh bantuan. Oke deh. Baik, untuk episode kali ini Iqbal akan menggantikan saya sebagai co-host. Jadi silakan Iqbal, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang apa namanya? Ini kan kita lagi kondisi pandemi apa ya? Iya. Tentu. Banyak gimana ya? Banyak orang yang aktivitasnya jadi kehambat gitu. Iya. Aufa sendiri gimana? Sekarang lagi sibuk ngapain? Ngapain aja sih selama pandemi? Ya, setelah pandemi ini sih pasti banyak kegiatan yang dilakukan di rumah ya, secara online gitu kan. Terus tambah lagi kita kan harus tetap menjaga imun, kita harus olahraga juga. Berarti sekarang nih lagi sering olahraga nih ya? Iya, harus ya rutin seminggu paling minimal 2 kali lah. Gitu. Itu kalau sendiri gimana? Olahraganya sendiri gimana? Oh, olahraga ya saya sih ya yang gampang aja sih jogging soalnya karena di sini layaknya cuma jogging itu gak ada lapangan, gak ada sport center. Kalau Iqbal sendiri olahraganya apa? Yang sedang di karena kan di rumah sendiri tuh mau jogging, mau sepeda itu susah ya karena apa ya namanya ada peraturan lockdown jadi terbatas lah buat keluar, otomatis ya udah olahragain di rumah aja kayak misalkan angkat alat berat kayak barbel, dumbbell segala macem nih. Oh, kan baru nih hitungannya kan sama kali nge-gym kayak gini. Jadi belum tahu apa-apa. Terus itu tuh kayak kan takut seleo kalau misalkan asal-asalan. Jadinya belum banget nih. Belum lama nih nanya nyari tahu ternyata di anggota Kebayoran sendiri ada nih yang bisa dibilang pakarnya gym. Oh iya. Okay. Beliau itu seorang marketing fitness, marketing gym. Okay. Bisa sharing lah. Beliau namanya Mas Pungki. Oh iya. Nah, pasti tahu dong, ya kan? Oh iya, Pungki. Kebetulan nih
Gimana Sekarang nih kita kita undang aja ada Mas? kesempatan bareng nih sama Mas Pungki nih. Oke. Ya, ya. Selamat datang Mas Pungki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Apa kabarnya, Iqbal, Alhamdulillah Aufa? Baik, baik. alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sehat juga Kak Pungki. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin kita pengen tahu nih Mas Pungki, kira-kira olahraga yang bisa kita lakukan atau mungkin cara-cara untuk melakukan olahraga di rumah gitu selama lagi pandemi kayak gini itu gimana sih? Misalkan mungkin pertama waktu yang pas nih buat olahraga gimana Mas Pungki? Iya, baik. Sebelumnya saya mau kenalin dulu nih. Ya, saya Pungki Purnama. Kalau di jemaat kan di pengurus Sekum, tapi kalau di kerjaan saya sebagai marketing. Memang sebetulnya bukan pakar sih, tapi tentunya marketing perlu mengetahui tentang ilmu pengetahuan ataupun hal-hal yang terkait dengan fitness atau gym. Nah, kembali ke pertanyaan Iqbal tadi, memang kalau dengan kondisi pandemi ini memang di gym center atau sport center atau fitness center pun sedang tutup ya, karena memang ada beberapa risiko untuk sentuhan. Nah, kembali ke tadi pertanyaan Iqbal, memang waktu yang tepat itu sebetulnya memang di pagi hari. Nah, di pagi hari itu kaitan dengan di pandemi COVID ini memang bisa langsung berjemur. Nah, kenapa harus pagi hari? Karena memang di pagi hari itu growth hormone, kita kan ada namanya hormon pertumbuhan, itu bagusnya memang di pagi hari. Nah, itu puncaknya. Ya, jadi memang kalau untuk olahraga, kalau sekarang mungkin fitness bisa dilakukan di rumah juga melalui video YouTube, itu melalui beberapa channel, diketik fitness pun akan keluar, atau gym, ataupun yoga, senam, itu bisa. Karena bagian dari fitness pun juga ada senamnya. Mungkin itu pagi hari tadi yang tepat ya, dan Kang Iqbal tadi. Jadi waktu yang pas buat olahraga itu pagi hari ya, Pak ya. Paling bagus. Tapi kalau boleh tanya, kayaknya ada beberapa orang juga yang suka ngegeser waktunya ke agak siang gitu, Kak Pungki. Maksudnya mungkin dari segi logikanya ya pengen dapat panasnya lebih dapat gitu loh, lebih berkeringat mungkin karena lebih siang gitu. Apa itu benar juga, Kak Pungki? Iya, sebetulnya seperti yang saya bilang memang the best time atau waktu yang terbaik itu pagi. Tapi kenyataan di lapangan memang bisa juga kalau ada yang siang, asalkan kembali kepada kondisi tubuh. Ada yang memang rentan kalau siang tuh mungkin ke kepala ya, ada beberapa yang memang suka pusing misalnya, ataupun kulitnya ya kan, itu ada dampak yang lain, misalnya kulitnya sedikit ada iritasi, matahari panas, itu memang lebih baik dihindarkan. Kalau misalnya pagi nggak bisa, biasanya pengalaman saya sebagai marketing itu fitnessnya pulang kantor sore atau malam. Nah, tapi kan kembali kalau sekarang lagi sedang ditutup karena pandemi, memang bisa di rumah. Jadi penggantinya sementara itu fitnessnya. Oke. Untuk selanjutnya kita mau bahas mitos-mitos yang ada di gym ya. Katanya ketika kita ingin mulai angkat beban atau nge-gym, yang pertama dilakukan itu adalah kardio. Apa bener kayak gitu, Kak Pungki? Ya, memang itu sesuai dengan namanya, kardio itu untuk jantung ya, untuk segala hal yang terkait ke jantung, itu memang awal, tetapi itu jangan salah mengerti bahwa kardio itu hanya pemanasan. Jadi memang untuk awal kita pemanasannya ada lagi cara-cara seperti peregangan mungkin kan, ataupun seperti dilakukan oleh yoga, tarik nafas secara. Nah, barulah sesudah itu kita melakukan ke kardio seperti treadmill ataupun sepeda baik, kemudian ada istilahnya rowing, banyak beberapa variasi ya. Yang pasti kardio mesinnya untuk menstimulir darah kita. Jadi awal itu kan darah itu harus lancar. Nah, itu biasanya darah naik ke kepala, kemudian ke jantung, putar, itu dibilang pemanasan. Tapi sebetulnya ada pemanasan awal dalam peregangan biasanya. Nah, itulah yang paling penting biar tidak cedera.
Nah, tapi memang kardio dianggap pemanasan, itu juga bisa, tapi tentunya itu untuk awal. Jadi jangan langsung ke alat-alat berat misalnya seperti itu. Bisa. Oh, oke. Jadi untuk bisa dibilang untuk pemanasan Bisa, belum bisa. angkat beban gitu yang Iya, berat-berat ya. Oh iya, ya, iya. oke. Iya. Ah, Mhm. Iqbal ya? Eh, nih Mas Pungki, ini kebetulan lagi Iya, ngomongin kardio nih Mas Pungki. iya, siap, Bang. Saya pernah dengar juga kata orang kalau misalkan kardio ini salah satu cara yang paling pas buat nurunin berat badan. Nah itu bener nggak tuh Mas Pungki? Betul, betul sekali. Jadi kardio itu memang salah satu cara untuk menurunkan berat badan, akan tetapi sebetulnya yang paling terbaik yaitu kombinasi antara weight training dan kardio. Artinya kalau misalnya kita ada target, biasanya memang kalau saya marketing, misalnya Iqbal belum jadi member di fitness ya, kita anggap bukan pandemi, kemudian saya memberikan beberapa target ya kan ke Iqbal, ternyata Iqbal misalnya 2 tahun lagi mau menikah nih, berarti badannya harus mungkin pengen seperti apa nih? Seperti eh, itu dari Corbuzier atau Oh, seperti ya Adera Binaraga juga. Adera ya Adera atau juga. biasanya elemen biar Elemen. lebih slim, lebih lean ya kan, perutnya minimal jangan one big pack ya, minimal kalau nggak six pack minimal three pack lah, yang pasti enak ya kalau memakai baju biasanya baju kalau beberapa umum kan jas gitu ya. Nah, itu nanti akan ada pengukuran intinya seperti itu. Nah, tetapi saya sebagai marketing akan mengukur, kemudian memberikan target diberikan kepada instruktur atau personal trainer, maaf, yang personal trainer akan membantu Iqbal. Nah, itu tentunya bukan hanya kardio. Nah, kardio itu memang salah satu cara, tetapi nanti sesudah kardio itu ada diberikan beberapa apa namanya, alat-alat yang untuk menurunkan. Jadi ada khusus untuk alat perut, ada untuk bicep, ya tricep ini bicep, tricep, kemudian punggung, dada lengkap kalau di fitness centernya ya. Jadi tentunya ya jawaban saya yang terbaik itu kombinasi antara cardio dan weight training. Seperti itu. Cara terbaik ya. Kardio emang cara yang paling pas ya buat nurunin Ya, berat badan nih. ya dikombinasikan dengan weight training. Jadi Benar. lanjutannya weight training itu. Jadi alat-alat berat. Tapi maaf, alat berat itu Oke. ada dua ya. Ada yang seperti saya nggak mau sebutin ininya ya mereknya, tapi yang terkenal lah ya, yang sudah di mall-mall lah itu bilang itu biasanya lebih ke arah otomatis ya, nggak masalah. Ada juga yang manual sekali ya, seperti angkat beban itu bisa juga. Yang penting pertama kardio dulu, misalnya pemanasan treadmill setengah jam, itu kan bagus banget ya, seperti kita naik sepeda, seperti yang tadi Aufa bilang kan di luar juga bisa kita menggunakan sepeda. Nah, kalau misalnya penggantinya, kalau di fitness itu treadmill atau sepeda biasa itu bisa. Nah, Sepeda itu ya. nah sesudah panas tubuh kita, barulah kita ototnya sudah enak, bisa dilatih oleh alat-alat weight training namanya. Gitu. Oke. Nah, kita beralih ke mitos berikutnya nih. Siap. Apakah benar kalau misalnya kita lagi setelah olahraga gitu, cuman kita itu nggak berkeringat, apakah tandanya olahraganya itu kita kurang? Pungki, bagaimana? Ya, banyak seperti itu memang. Ada yang bilang, aduh kalau keringetan gimana, kalau enggak gimana. Nah, contohnya saya, sebenarnya tergantung metabolisme tubuh masing-masing. Nah, kalau misalnya saya nggak kerja keras aja, kalau udaranya panas kan keringetan ya. Tapi itu bukan berarti patokan bahwa keringat itu ukuran berkualitas ataupun sudah berolahraga gitu kan. Jadi olahraga kurang, nggak bisa seperti itu. Kalau saya keringatan berarti kan harusnya udah cukup ya. Tapi sebenarnya nggak. Mungkin aja kalau Kang Abi sama dengan saya mungkin kan, baru treadmill sedikit udah keringatan banyak. Iqbal juga banyak. Tapi kalau Aufa mungkin sudah sejam baru keluar. Jadi intinya bukan patokan karena tergantung metabolisme atau kebiasaan tubuh. Ya itu saya kurang lupa ininya bahasanya, tapi kebiasaan tubuh kita artinya semua orang beda-beda. Nah, kalau
misalnya kita sudah olahraga ternyata keringetan, nah itu barulah patokan. Tapi kalau sesudah olahraga tidak keringetan itu tidak jadi masalah. Karena memang itu kembali kepada tubuh masing-masing. Jadi keringat bukan ukuran untuk kualitas atau kurangnya olahraga. Yang penting kita melakukan olahraga yang saja gitu, mau fitness ataupun olahraga yang lain. Oh, oke oke. Berarti keringat itu tidak menentukan kualitas ya? Tidak. Tidak menentukan kualitas olahraga ya? Betul, Oke, betul. saya baru tahu. Mm-mm. Oke, Kang Iqbal. Sama ini Kang nih, Ya. kadang nih kalau misalkan kita fitness nih, Mm-mm. mungkin terutama di fitness center gitu ya, Ya. banyak orang yang mau yang pertama kali atau yang udah sering fitness tuh kadang dia suka bawa minuman gitu. Ya. Nah, kadang pas ditanya kan, saran ini minuman apaan? Mm-mm. Dikiranya air putih, ternyata ada yang bilang, oh ini apa namanya minuman khusus buat kalau misalnya mau nge-gym. Kayak yang bilang istilahnya apa ya, cairan elektrolit. Nah, itu emang kita kalau fitness harus sedia tuh cairan elektrolit ini. Iya, itu juga memang mitos, betul. Jadi sebetulnya cairan elektrolit itu bagus untuk mengganti elektrolit yang hilang di kita sewaktu kita berolahraga. Karena kita berolahraga memang selain menurunkan bukan menurunkan lemak, dalam bentuk keringat ya keluar lemaknya, juga elektrolit kita kan hilang. Nah itu bisa diganti. Tapi bukan hanya dengan elektrolit, dengan air minum biasa pun itu bisa. Jadi tidak menjadi patokan. Jadi elektrolit itu mengganti elektrolit yang hilang, tapi tetap dengan air itu banyak zat yang di dalamnya itu yang bagus dan cukup dengan air sebetulnya nggak ada masalah gitu. Nanti kan kalau harus cari cairan elektrolit, kita nggak olahraga misalnya kan itu. Seperti contoh mungkin waktu saya ya maaf saya sebutkan aja ya, tahun 2013 saya sempat di Celebrity Fitness, itu bos saya bule dia dua aqua besar itu sesudah olahraga langsung diminum. Seperti itu. Itu tergantung kan karena dia tinggi mungkin kalau kita mungkin cukup dua aqua mineral yang sedang misalnya, yang penting menggunakan air putih lebih bagus. Air mineral ya yang sekarang. Berarti cukup dengan air mineral ya? Ya. Bisa pakai air mineral. Ya, tidak wajib elektrolit. Jadi itu hanya cairan elektrolit mengganti elektrolit yang hilang seperti itu. Baik. Nah, kita lanjut ke mitos selanjutnya. Sebenarnya kita nyambung dari yang topik sebelumnya sih, yang soal berkeringat itu tandanya olahraga kurang. Nah, ini kalau apakah olahraga itu harus sampai badan pegal? Mungkin. Ya. Itu mungkin karena tidak berkeringat jadi diterusin gitu sampai pegal-pegal. Ya. Bagus pertanyaannya Ufa. Itu selama saya di dunia fitness dari 2010 ya di Kemang itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Apakah kita harus pegal seperti itu? Dan itu rata-rata menjadi bumerang karena memang pegal itu menjadi patokan dan jadi dibilangnya kalau fitness ya terutama fitness ya bukan olahraga saja itu jadi males ya kan. Nah sebetulnya nggak seperti itu. Jadi pegal-pegal bukan ukuran. Jadi kalau misalnya jadi pegal tentunya mohon maaf jarang ada yang mau olahraga ya atau fitness gitu ya atau olahraga. Jadi bukan jadi patokan. Justru kalau badan pegal-pegal justru misalnya anggap yang saya tahu karena di fitness ya itu berarti tidak ada bimbingan ya kan, dia kadang-kadang ada juga yang kalau bahasa sekarang apa sotoy ya sotoy ya dia main ini aja, main upgrade aja gitu kan, treadmillnya setengah jam kemudian tiba-tiba main bicepnya 20 padahal dia belum pemanasan misalnya, jadi pegal. Nah itu justru kurang bagus. Jadi yang bagus itu seporsinya masing-masing. Tentunya misalnya Kang Abi kan tinggi besar ya kan, tentunya harus lebih effortnya lebih tinggi. Misalnya treadmillnya kita hanya 10 menit, kalau Kang Abi harus 15 menit misalnya. Nah, kalau saya tentunya 20 menit. 20 menit lah karena saya over misalnya. Kalau Kak Iqbal mungkin cuma 10 sama Aufa karena tidak terlalu besar. Nah, tapi yang penting ada efek ke kita, segar, terutama segar ya. Itu yang segar, fresh dan efek kalau olahraga betul, olahraga tuh segar, fresh, yang penting sehat. Itu. Jadi kita tidak menjadi pegal. Kalau pegal itu justru ada yang salah. Apapun ya, mau kita lari biasa atau fitness, yang saya tahu tentang fitness itu pasti ada yang salah gitu. Jadi bukan jadi patokan ya pegal-pegal. Itu mitos. Oke.
Mitos. Oke, baik. Tadi kan kurang lebih ngebahas kayak misalkan otot kalau sering dipakai itu sampai pegel kasarannya kalau fitness tuh. Hmm. Nah, ini ada kondisi sebaliknya nih Mas Pungki. Ya, Mana kalau misalkan orang udah pernah fitness, ya, berarti udah punya otot kasarannya, tapi udah ya, nggak pernah fitness lagi. Nah ya, itu eh, apa benar lama-lama bisa jadi lemak otot yang udah lama ini? ya. Sebetulnya ya bukannya soal mitos ya, itu mungkin ada kurang tepat ya, kalau kalau otot dan lemak itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi otot itu setelah lama tidak dilatih itu tidak akan hilang, tapi kendor gitu, seperti itu. Nah, ketika kita latih kembali seperti karet kalau otot tuh. Jadi kalau saya selalu menjelaskan kepada calon prospek ya, atau customer yang belum pernah fitness misalnya, belum pernah nge-gym, itu dijelaskan bahwa kita memang kenapa marketing atau instruktur atau personal trainer memberikan arahan agar rutin, itu karena otot kita sayang kan, awalnya otot kita kan biasa aja, ya kan, nggak terbentuk. Ya mohon maaf agak sedikit ini ya, nonjolin dikit. Maksudnya karena ini latihan, padahal saya udah jarang latihan lagi. Nah itu kurang bagus. Nah tapi ini otot ini terbentuk dengan latihan. Kalau karet itu, misalnya karet gelang kita coba kan melintir ya. Nah itu anggap otot itu lebih kuat. Nah kalau kita tidak pakai, si karet itu lama-lama akan lepas kan, akan hilang. Tapi tidak berarti ototnya hilang gitu ya. Bukan bukan. Jadi definisi yang hilang itu kalau kita latih kembali akan bagus. Nah kalau lemak berbeda lagi gitu. Jadi kalau lemak itu kan memang eh, apa namanya, makanan, dari makanan. Jadi makanan yang kita masuk itu tidak sesuai dengan yang kita keluarkan dalam artian olahraga itu. Jadi misalnya saya sempat diskusi dengan Kang Abi bahwa kalau saya makan burger banyak nih, misalnya 2. Nah, itu kalau yang bagus, yang udah biasa olahraga, mau fitness, mau lari apapun ya, tapi saya terus terang mohon maaf, kalau di luar fitness kurang tahu ya bagaimana patokannya. Nah, misalnya si eh, burger itu 2.000 kalori, taruhlah gitu ya. Nah, nanti ada eh, takaran, ukuran kalau di dunia fitness itu untuk bisa sesuaikan. Misalnya alatnya, terutama misalnya treadmill tuh. Biasanya yang saya tahu kalau setengah jam misalnya 1.000 kalori gitu kan, tapi dengan intensitas tanjakan yang tinggi. Nanti itu yang lebih detail memang personal trainer ya, atau instructor, saya hanya marketing, tidak hanya dari luar aja. Nah, tapi intinya lemak itu akan terbentuk kalau misalnya kita makannya 2.000 kalori, ternyata kita olahraganya 1.000. Dan celakanya begitu malam kita malah over lagi makan. Yang seharusnya kita makan buah-buahan, ya kan, sayuran yang berserat. Itu ternyata kita malamnya malah makan juga, akan nambah. Nah, kita tidur itu akan menjadi lemak. Nah, itu. Nah, tapi lemak itu sekali lagi kalau kita apa? Besoknya olahraga itu akan menjadi otot dengan sendirinya. eh, tapi memang saran saya kalau misalnya nanggung ini ya, nanggung diskusi, saran saya memang jangan menunggu seperti itu. Jujur saya sudah jarang fitness lagi ya, sebetulnya karena mungkin marketing aja. Tapi jangan diikuti, masih ada anak buah saya yang lebih bagus badannya, elemen. Itu terutama di perut tuh biasanya. Ya kalau yang kurus kayak Aufa, Iqbal nggak terlalu kurus ya. Mungkin Kang Abi ya, mohon maaf Kang Abi, kan terasa ya kalau di perut itu agak susah itu. Karena udah tanggung, udah jadi, makanya beberapa elemen itu kan yang binaragawan, maksud maaf jadi iklan elemen. Maksudnya yang kontes-kontes seperti itu ya, yang diadakan oleh produk untuk bagaimana badannya tidak binaraga tapi menjadi ideal, itu jarang apa misalnya makan yang sesuatu yang enak, yang memang junk food misalnya yang kalorinya besar tanpa dengan olahraga. Nah, terutama perut ya, saya worry karena saya juga merasakan jangan sampai sudah terlanjur nih, mumpung kan yang saya tahu Aufa sama Iqbal perutnya masih steril ya, belum belum ada lemak yang banyak. Nah, itu tentunya harus dijaga. Nah, kalau misalnya dari sekarang olahraga pelan-pelan, treadmill misalnya atau sit up, itu tentunya akan membentuk otot yang bagus, tidak menjadi lemak. Mungkin gitu. Jadi sekali lagi otot dan lemak itu dua hal yang berbeda ya, dua, dibilangnya apa, benda ya, atau zat, atau saya kurang tahu. Yang masih beda. Oke. Kita lanjut ke mitos yang selanjutnya. Apakah benar ya, setelah
fitness itu kita bebas makan apa aja. Gimana Kak Ya. Buki? Nah, maaf itu langsung saya bilang salah. Biasanya tadi agak Salah ya. bukan bukan ragu, bukan ambigu ya. Kalau ini benar-benar salah karena saya ngalamin juga ya. Saya merasa dulu fitness, ternyata begitu ada undangan beberapa bukan klien ya, inilah kenalan ya. Ya kan nggak enak ya itu kan di hotel-hotel gitu. Pas lihat padahal harusnya jaga gitu kan, tiba-tiba waduh ini enak banget dimsum wah, atau bukan ati rib itu ribs tuh iga bakar gitu-gitu. Itu malam-malam loh. Nah, itu saya ngerasain sekali nyesel gitu karena kalau misalnya kita fitness ya sekali lagi fitness ya, mohon maaf ya olahraga yang lain kurang begitu ngerti ya. Tapi bagusnya sepeda lari itu bagus banget. Itu apalagi sudah dicontohkan ya oleh beberapa orang huzur juga. Nah, kalau fitness sekali lagi kalau saya tahunya fitness kita harus diatur ya, harus mengatur makannya. Jadi kalau kita punya goal misalnya tadi kembali ke Iqbal ya, karena saya udah terlanjur contohin Iqbal 2 tahun lagi menikah gitu kan. Udah menikah kan? Siapa nih Kang? Saya. Belum kan? Kakaknya. ini amin gitu ya, amin udah. Kita nggak tahu 2 tahun lagi menikah nih kan. Ada targetnya nih. Nah itu biasanya memang persiapan ke menikah biasanya di luar begitu ya. Dia fitnessnya bakal keras ya. Tetapi juga pengorbanannya tentunya makannya juga harus diatur. Ya memang ada pengorbanannya. Jadi maksud diatur bukan fat, lemak yang dimakan ya, seperti tadi iga bakar atau nasinya dibilang oleh teman saya gunung kemukus ya, besar banget misalnya kan, supaya kan nasinya dikurangi misalnya karbohidratnya, tapi yang diperbanyak yaitu protein biasanya, yang bagusnya ya, yang setahu saya protein ataupun buah-buahan ya kan, sayuran berserat itu boleh. Jadi setahu saya kalau malam lapar, apel 1, 2, 4 aja nggak masalah, tapi kalau bikin Indomie maaf jadi merek ya, bikin mie banyak misalnya atau daging misalnya kan yang banyak itu tentunya dagingnya sebetulnya kan bisa membantu protein, tapi kalau ada garamnya itu akan menjadi ini juga kurang bagus. Jadi lebih baik kan kalau pengaturannya sesudah fitness pagi-pagi kita yang ringan-ringan biasanya kalau bisa ada sereal misalnya atau beras merah tuh biasanya kalau itu, atau kalau yang saya tahu waktu itu sempat interview ada dari kantor ya untuk ke Adirai, biasanya dia cuma telur dengan beras merah. Kalau binaraga biasanya telurnya sampai 30 malah yang mentah tuh. Itu yang mentah. Tapi kalau kita enggak lah pasti enak ya. Kalau 30. Nah, jadi siang boleh agak sedikit banyak mungkin ya. Itu boleh lah siang kalau menurut saya baru sorenya kan olahraga, nah malamnya. Jadi kalau makan malam kadang-kadang disebut mitos, tapi itu menurut saya juga bagus mitos untuk diatur, seperti kalau kita duduk di pintu hati-hati, padahal itu mitos ya, padahal ngelewatin orang nggak bisa lewat gitu kan, atau nanti kejedot. Nah itu menurut saya bisa. Jadi meskipun makan malam seperti mitos, tapi bisa kita anggap beneran biar kita jangan makan malam. Artinya makan malam tuh makan yang besar ya kan, yang bukan protein buah. Kalau malam disarankannya buah seperti itu. Ya pengorbanannya harus tinggi lah. Sayang kan kita udah fitness olahraga, udah ngorbanin waktu, udah ngorbanin effort, ternyata makannya kita berlebihan gitu ya, yang berlemak misalnya lagi. Nggak balance lagi ya jadinya kalau kayak gitu. Betul. Jadi seperti yang tadi bilang ya, yang masuk dan keluar harus balance gitu. Harus balance ya. Kalau jadi lean misalnya kan, seperti model-model misalnya atau binaraga itu tentunya pengorbanannya tinggi kan, jadi over yang keluarnya, yang masuknya dipersedikit tapi keluarnya over. Nah itu otomatis nanti ototnya itu akan terbentuk gitu. Okay. Itulah yang dibikin ideal gitu kan, yang dibikin ideal. Kalau kurus menurut saya, tapi intinya sih kalau menurut saya sekarang sih sehat ya, sehat yang penting, dan badan jangan terlalu over ya, dari overweight maksudnya. Kalau overweight ya ada beberapa risiko ya, terkena penyakit jantung misalnya, ada kalau ke paru-paru juga ada. Terus tahu saya hipertensi itu banyak kerugian ya, apalagi dari diabetes juga itu
bisa terjadi kalau kita overweight, terutama kalian yang manis-manis. Nah, dengan olahraga itu sebetulnya yang saya tahu fitness itu bisa meminimalisir, jadi bukan hanya ke badan bagus, tapi badannya sehat, seperti itu. Oke. Ya. Kang Iqbal? Ini Mas Pungki, Ya. tadi kan kurang lebih itu kalau kita fitness tuh makanan juga harus diatur berarti kan? Ya. Kayak misalnya kita harus makan buah atau konsumsi yang karbo mungkin tidak lebih banyak dari protein ya. Betul. Nah, Mas selain dari komposisi atau unsur makanan itu sendiri, ada lagi nggak sih yang diatur karena yang misalnya waktu. Soalnya ada yang pernah bilang kalau habis nge-gym itu ada minimal waktu untuk makan, kayak misalnya minimal sejam sebelum mulai gym itu harus udah makan dulu atau gimana. Nah, itu gimana? Ya. Saya nggak berani bilang makan sejam sebelumnya gitu kan, karena memang sekali lagi kembali ke metabolisme atau kebiasaan tubuh kita. Tapi menurut saya, rata-rata pengalaman saya di fitness belasan tahun itu, maka sebaiknya sesudah olahraga. Jadi ketika ingin berolahraga, yang dimaksud mungkin makan minimal sejam sebelum olahraga itu bukan makan besar. Artinya yang bisa membantu kita target. Menurut saya sih kan memang meskipun kita nggak ada target spesial untuk bentuk badannya seperti binaraga atau menjadi seperti model gitu kan untuk ideal, alangkah lebih bagusnya tetap dibiasakan untuk makan makanan yang memang ringan. Nah, yang disarankan mungkin untuk pre-workout, artinya pre-workout itu makanan sebelum kita fitness biar kita nggak pingsan, intinya kan seperti itu. Jangan sampai pagi-pagi misalnya belum sarapan, ternyata kita olahraga malah jadi kalau dalam Sunda tuh perut tuh kalau misalnya makan kebanyakan kan jadi mual gitu kan. Kalau dia subuh kalau di Sunda kalikiban tuh namanya. Kalau gimana kalau lebihan makan. Tapi kalau kurang itu kalau sudah salatri, bahasa Jerman ya, salatri. Salatri jadi lemas banget kan. Nah, di fitness ya, khususnya karena saya tahunya fitness atau gym, itu ada namanya makanan yang mengandung kreatin, kafein, karbo kompleks gitu kan. Jadi karbo kompleks itu biasanya kombinasi daging yang tidak ada rasa itu ya, ada daging ayam atau daging sapi itu memang nggak enak ya kan, tapi itu aman. Kemudian nasinya juga beras merah misalnya, ataupun lebih baik ada juga sekarang yang sudah yang berlebih ya, bisa beli satu seperti bukan suplemen ya, air seperti ya bisa disebut suplemen, tapi itu sudah terisi beberapa kombinasi yang saya bilang tadi. Jadi udah jadi, kita tinggal minum susu biasanya kan, susu suplemen susu gitu kan, itu lebih baik seperti itu. Nah, tapi kalau kita nggak nendang biasanya kan Indonesia kan, tambahlah dengan makanan yang mengandung kreatin, kafein, dan karbo kompleks, agar kitanya lebih semangat dan tidak ada masalah. Nah, sesudah olahraga baru boleh. Jadi makan yang lumayan gitu, seperti itu. Jadi sebaiknya memang sesudah berolahraga kalau kita mau makan. Seperti itu. Kita lanjut ke mitos selanjutnya. Ini nggak Pungki? Ya. Apa benar kalau misalnya semakin banyak kita olahraga, maka hasilnya juga semakin cepat gitu yang kita inginkan? Bener nggak sih? Nah, saya juga itu sama seperti tadi, salah. Bisa langsung bilang salah, karena seperti halnya bukan hanya olahraga ya, ada beberapa bekerja, belajar juga perlu istirahat. Jadi singkatnya memang bisa ditegaskan olahraga tanpa istirahat yang cukup atau nutrisi yang seimbang, dan itu akan menjadi penyakit. Jadi olahraganya banyak, ternyata nutrisinya juga kurang ya kan. Karena jujur ya, ini saya jadi curhat sedikit. Saya olahraganya ada karena saya sebagai marketing free dan wajib ya untuk nemenin. Tapi untuk makanan, apalagi yang susu namanya susu buat ini ya, buat susu, tahu kan susu untuk khusus untuk fitness gitu kan, kayak suplemen gitu, itu harganya kan 500.000, 1 juta gitu. Saya nggak mampu, tapi yang sedang-sedang aja, misalnya beras merah atau yang tanpa garam, misalnya mau nggak mau gitu ya, waktu saya masih ya belasan tahun yang lalu sih, lagi benar-benar membentuk. Nah itu bagus, tetapi istirahat itu yang utama. Jadi saya bisa bilang kalau fitness itu kan minimal seminggu 2-3 kali.
minimal kalau bagusnya. Nah, itu 2 jam itu betul-betul efektif. Artinya kita kalau seminggu 2 sampai 3 kali, kita siapkan 3 jam. Nah, 1 jamnya istirahat. Memang itu yang paling bagus. Tapi jangan sampai istirahat, kelupaan kita main handphone gitu kan, ternyata istirahatnya di 2 jam, olahraganya sejam. Nah, seperti itu kurang bagus. Tapi kalau tanpa istirahat itu yang paling nggak bagus malah, jadi sakit nanti. Itu tidak disarankan ya, kalau misalnya karena kita ngejar target, ada terjadi waktu itu di satu fitness yang saya pernah kerja ya kan, saya tiga fitness yang saya jalanin perusahaannya. Terakhir sekarang saya di hotel-hotel ya, yang satunya Area Duta, Gajah Mada, kami tahu tuh nah itu ada yang komplain, dia pengen balikin uangnya kan 6 bulan. Ternyata memang beliau tidak ngambil personal trainer, tapi alamiah, tapi dipacu gitu. Nah, akhirnya begitu tahu seperti itu, kita arahin, alhamdulillah sudah diarahin bisa. Jadi sekali lagi, olahraga tanpa istirahat akan menjadi penyakit, apalagi nutrisinya tidak seimbang. Wajib istirahat. Oke. Pola hidup juga harus seimbang berarti ya, kalau mau betul. kalau mau kita sambil fitness juga ya, sambil olahraga juga. Ya. Betul. Oke. Kang Abi lagi. Sorry. Kang Iqbal. sorry. Yang poin 11 ya? Ya, 11. Mas Pinky nih, apakah misalkan ada orang yang pengen cepat ototnya jadi, ya kan? Apakah dia butuh obat-obat atau serum, atau sebenarnya cukup dengan mengintensifkan latihannya aja? Apa perlu nih kita minum obat atau serum-serum itu? Iya, sama seperti sebelumnya, tidak perlu. Jadi kalau untuk mencari singkat biasanya binaragawan ya kan, atau untuk cepat membentuk badan itu ada misalnya steroid, itu apalagi steroid kan sangat dilarang. Kemudian obat-obatan itu lebih banyak ke negatifnya ke tubuh. Jadi mungkin yang lumayan bisa nambah selain makan yang sehat itu suplemen itu bisa, yang saya bilang tadi. Jadi kalau suplemen itu sebetulnya membantu jika makanan yang kita konsumsi sehari-hari kurang nutrisinya ya. Jadi fokusnya nutrisi. Nah, kalau obat-obatan sangat tidak disarankan. Kalau saya bilang yaitu dilarang. Banyak kejadian itu bukan mitos ya, tiba-tiba jadinya cepat ya. Waktu itu ada satu customer, ternyata dia sempat komplain, kok saya badannya kurang cepat, lebih bagus kayak yang satu ya, ada yang satu jadikan binaraga. Tapi ternyata ya maaf, ini apa adanya, dia sakit sesudah setahun kan setahun prosesnya, yang satu badannya biasa aja, nggak terlalu six pack-nya cepat, tapi harus six pack, tapi ternyata menggunakan ada steroid kalau nggak salah, obat-obatan apalah serum itu ya, biasanya kan serum. Nah itu kurang bagus. Jadi lebih baik alami. Jadi kalau bahasa Jawa ya, alun-alun asal kelakon ya kan, pelan-pelan biar dapat selamat. Jadi tetap kita perlu intensitas yang tadi Iqbal bilang, ya, intensitas rutin olahraga, dan biasakan memang pola hidup sehat untuk olahraga, insya Allah akan hasil bagus. Mungkin Oke. ada pertanyaan lagi nih Mas Pinky nih. Siap. Perempuan atau wanita itu dengan angkat beban bisa memperbesar ototnya, atau mungkin harus butuh bantuan obat-obat juga atau gimana? Atau bisa secara alami juga? Betul. Ya ada yang bilang kan emansipasi ya kalau wanita itu. Tapi sebetulnya ada yang membedakan hormon wanita dan pria itu. Jadi yang menyebabkan otot ya kan membesar seperti bicep saya, mungkin pasti Kang Abi juga ya, ada mungkin Kang Iqbal juga, Aufa juga ada dikit kali ya, kurus saya, tapi nggak tahu. Intinya untuk bisa membentuk bicep, tricep itu ada hormon testosteron. Aduh, jadi libet. Testosteron ya, yang namanya itu, yakinlah nanti kalau salah bahaya tuh kan di YouTube. Jadi testosteron itu adanya di laki-laki. Jadi memang di wanita tidak ada. Tentunya kalau untuk otot membesar seperti binaragawati itu sudah pasti ada bantuan ya kan, serum. Saya kurang tahu, tapi saya kurang tahu juga bisa aja kan serum itu dibentuknya lebih aman atau dari sisi apa, saya kurang paham, itu kan dari segi saintisnya.
Tapi intinya kalau setahu saya sih sekarang udah jarang ya yang wanita yang pengen ototnya jadi besar ya. Dan tadi maaf pertanyaannya sebetulnya kan angkat beban bisa jadi gede, nggak jadi gede itu pertanyaannya itu. Tapi sekali lagi harus diatur oleh personal trainer yang ada ya, yang lebih mengerti tentang pembentukan badan. Jangan sampai nanti seperti mungkin Mike Timos ya, meskipun ini bukan wanita tapi Mike Timos laki-laki itu juga salah tuh. Jadi dia atasnya aja ya kan, atasnya jadi gede ke atas aja, bawahnya kurang, itu juga kurang bagus. Jadi semuanya harus, jadi ada khusus untuk kaki juga, bahkan untuk leg ya, bawah, kemudian perut, dada, punggung lengkap. Kalau di gym itu ada beberapa spesifik alatnya. Jadi jangan hanya karena malas. Ada itu kejadian teman saya. Itu waktu tahun 2013 tuh. Dia bentuknya atas saja aja. Bagus sih badannya atasnya. Begitu ke depannya dia lari atau bukan lari ya, ada semacam olahraga pertandingan itu kalau nggak salah saya lupa apa volley ya, keberatan itu terjadi dan lucu yang riskan gitu, artinya tidak seimbang ya, jangan sampai hanya atasnya aja seperti itu. Dan kembali sekali lagi wanita kalau angkat beban tidak akan menjadi besar karena tidak ada hormon testosteron. Oke. Oke. Dulu gimana? Udah ya. Terus. Udah deh. Oke. Akhirnya kita sudah membahas beberapa mitos yang ada di dunia olahraga ya, Kak Pungki. Ya. Oke. Oh ya, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi, Kak Pungki? Terkait sama olahraga atau fitness? Baik. Ya, sebelumnya sekali lagi terima kasih sudah masuk acara Goban ini. Jadi tadi mitos-mitos mungkin saya sedikit koreksi di fitness ya, bukan olahraga. Jadi beberapa kebanyakannya di fitness. Alhamdulillah tadi sudah sampaikan dan semoga jawaban saya juga karena memang saya manusia biasa, mungkin bisa juga ada sedikit salah, tapi insya Allah dengan belasan tahun saya di dunia fitness agak menyerempet-nyerempet lah gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ada beberapa yang bagus dimasukkan. Nah, kalau dari sisi saya sebetulnya seperti halnya olahraga atau fitness itu sangat penting. Mungkin dari saya terakhir bahwa kita harus memang biasa olahraga. Jadi olahraga itu wajib dilakukan, mau itu olahraga apapun. Kalau sekarang kan pandemi mungkin kan fitness atau gym center tutup. Seperti yang Alfa bilang itu bisa jogging, ya kan, jogging itu bagus. Sepeda juga itu wah luar biasa. Nah, kalaupun tidak ada waktu keluar, apalagi lagi cuaca misalnya lagi hujan atau panas terik, itu bisa di rumah. Jadi ada beberapa, mungkin keluarga saya juga ada, itu bisa channel YouTube, ada yoga, ada senam, itu dulu kan agak tabu di laki-laki ya, sebetulnya enggak, itu bisa dilakukan. Jadi yang penting kita melakukan olahraga, gerak, dan yang pasti akan menjadi sehat kalau olahraga. Seperti itu. Jadi sekali lagi jangan sampai tidak olahraga, itu yang utama. Jangan sampai kita betul-betul, apalagi di belakang meja kan, itu duduk tidak ada gerak, nah itu akan menjadi penyakit biasanya. Nah, kalau saya sarankan sekali lagi, pastikan ada olahraganya. Ya, jadi berjemur keluar betul bisa. Tapi habis berjemur itu tentunya kita harus olahraga lagi. Mau kita jogging, jalan kaki, sepeda, seperti yang bilang. Nah, kalau fitness belum buka, sekali lagi kita bisa di rumah. Bahkan setahu saya, kalau kita punya sedikit peralatan yang hal kecil, maaf, ini mungkin ya ada. Ini juga bagus ya kalau laki-laki ya. Ini kalau cengkeramannya biasanya seperti itu. Tapi ini juga saya terus keselewat sedikit, agak lumayan. Tapi ada satu lagi bola, tapi waktu saya di fitness yang di mall-mall lah ya. Ya di sana ada Tribute Fitness juga gym, itu semua sudah saya masuki. Itu ada bola juga, itu menghindarkan kita kalau yang sudah pernah stroke itu bisa menjadi alat yang bagus. Kalau kita punya dumbbell di rumah, kita bisa setel YouTube, kita bisa olahraga. Yang penting olahraga, itu aja. Pesan saya seperti itu, tolong menjadi kebiasaan olahraga itu seperti halnya kita makan. Karena makan kalau kita aktivitasnya kuat akan menjadi sehat kan, tapi kalau kita aktivitasnya kurang akan menjadi sakit karena itu akan menjadi
lemak atau lemak itu akan menjadi beberapa faktor penyebab penyakit. Tapi dengan olahraga, insya Allah itu akan menjadi menjadi saringan ya. Olahraga itu akan difilter dan balance. Jadi nggak akan menjadi sakit, tapi menjadi sehat, insya Allah. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah diundang ke Goban. Oke. Ya, jadi gitu, pemirsa Goban, di saat pandemi ini kita harus juga menjaga pola hidup kita supaya tetap sehat dengan cara berolahraga untuk menghindari kita dari penyakit. Ya. Alhamdulillah akhirnya kita sudah di penghujung acara. Untuk para pemirsa Goban, stay tune tetap ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Goban Ngobrol Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakallah. Barakallah. Ya.